Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Ibu Yanti Mase akan membawakan materi pelajaran kelas 3 Pendidikan Agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Engkau mari berkati kami sehingga pembelajaran kami pada jam hari ini benar-benar kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan dari awal pelajaran sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja tema pelajaran kita pada hari ini berjudul Allah hadir dalam semesta. Dengan subtema mensyukuri kehadiran Allah dalam iklim dan gejala alam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang iklim dan gejala-gejala alam, Ibu akan mengajak kalian untuk kita sama-sama flashback lagi tentang hari-hari penciptaan. Kalau kalian kelas 1 dan kelas 2 sudah belajar tentang permulaan penciptaan, Ibu ingin mengajak kalian untuk kembali lagi mengingat materi tersebut. Hari-hari penciptaan. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah berfirman, "Jadilah terang." Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Allah memisahkan air di atas bumi dan air di bawah bumi. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan daratan dan lautan, serta tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang dan memisahkan gelap dan terang. Hari yang kelima, Allah menciptakan segala jenis binatang yang ada di darat, laut, maupun yang ada di udara. Nah, pada hari ke-6 inilah Allah menciptakan manusia. Dimulai dari penciptaan Adam dan Hawa. Selanjutnya, pada hari yang ke-7 Allah berhenti melakukan penciptaan. Nah, hari ke-7 inilah yang sampai sekarang diperingati umat Kristen sebagai hari Minggu atau hari Sabat dalam bahasa Ibrani, di mana semua umat manusia berhenti bekerja dan beribadah kepada Tuhan. Baiklah anak-anak terkasih, selanjutnya aku bersyukur atas turunnya hujan. Berbicara tentang hujan, cerita hujan pertama kali di dalam Alkitab dimulai dari kitab Kejadian mengenai kisah dari Nabi Nuh. Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali kisah tentang Nabi Nuh yang sudah kita pelajari di kelas 2. Nabi Nuh adalah nabi yang taat kepada Allah. Nabi Nuh mempunyai seorang istri dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nabi Nuh juga mempunyai 3 orang mantu. Mereka semua hidup rukun dan setia kepada Allah. Suatu hari dunia semakin hari dipenuhi oleh manusia dan semakin hari semakin banyak dosa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nuh untuk menegur umat manusia pada saat itu. Namun karena dosa sudah begitu menghasut dan menguasai manusia, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Nuh. Lalu Allah menjadi marah dan berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Nuh, aku akan menghukum dunia ini. Oleh karena itu, engkau harus membangun sebuah bahtera yang sangat besar, di mana engkau dan keluargamu akan masuk ke dalamnya. Aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Engkau harus membangun bahtera itu di atas bukit." Nah, setelah bahtera itu dibangun oleh Nuh dengan dibantu oleh anak istrinya, Tuhan menurunkan hujan itu dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah berhenti.
sehingga air itu menjadi sangat banyak memenuhi seluruh bumi, menutupi seluruh jagat raya. Nah, inilah awal mula turunnya hujan menurut Alkitab. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang manfaat hujan bagi makhluk hidup. Yang pertama bagi manusia, khususnya petani. Hujan bermanfaat bagi petani karena bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menggarap sawah dan bercocok tanam. Selain itu, untuk kebutuhan manusia pada umumnya, menjadi sumber pengairan di sungai besar atau kecil, sehingga manusia bisa memanfaatkannya untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Nah, manfaat yang kedua bagi tumbuhan, yaitu untuk menyuburkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Manfaat yang ketiga bagi hewan, yaitu dengan meminum air yang bersumber dari hujan, hewan dapat mempertahankan hidupnya dan terhindar dari kekeringan. Demikianlah manfaat air hujan bagi makhluk hidup. Selanjutnya, akibat hujan yang turun terus-menerus, ada dampak negatif yang terjadi. Yang pertama yaitu bahaya banjir. Kalau kalian perhatikan gambar tersebut, di mana akibat banjir kendaraan orang menjadi tenggelam, rumah-rumah menjadi tenggelam, pepohonan pun hampir tenggelam, bahkan yang lebih buruknya adalah bisa menghilangkan nyawa banyak orang. Lihatlah di gambar tersebut, mereka sedang menaiki perahu untuk melindungi diri dan tidak tenggelam karena bahaya banjir. Ya, itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah bahaya tanah longsor. Longsor terjadi karena penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, tanah tidak dapat lagi mempertahankan dirinya, sehingga ketika turun hujan yang sangat lebat akan ada perenggangan di dalam tanah tersebut, sehingga tanah itu akan bergeser mengenai perumahan, mengenai jalan atau juga pepohonan dan akan tertimbun. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika manusia yang ada di sekitarnya tidak berhati-hati, mereka akan meninggal juga akibat tertimbun dari tanah longsor tersebut. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, supaya tidak terkena banjir atau tanah longsor, kita harus menjaga lingkungan kita di sekitar kita, misalnya tidak menebang pohon sembarangan, ataupun kita juga harus rajin menanam pohon dengan baik. Nah, yang ingin Ibu sampaikan melalui pelajaran kita pada hari ini adalah apa yang kita pelajari melalui materi kita pada jam hari ini. Ingat bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan adalah sempurna. Namun kadangkala karena ulah manusia sehingga Allah menjadi tidak bersahabat dengan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan memiliki akal budi, hendaklah kita menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar dengan menjaga dan merawatnya. Salah satunya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Nah, sebagai ayat penuntun bagi kita atau ayat referensi bagi kita terambil di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat 30. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ayo ikuti Ibu, kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi hendak
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Satu harapan kalian dapat mendengarnya, menyimak dengan cermat agar kalian dapat mengerjakan tugas dari Ibu. Baiklah, tugas dari Ibu atau PR yang akan Ibu berikan kepada kalian ada 5 nomor. Didengar, diperhatikan dengan baik ya. Soal yang pertama, dalam Alkitab, cerita tentang hujan pertama kali dikisahkan pada masa Nabi ... Soal nomor 2. Ketika terjadi banjir besar, Nabi tersebut dan keluarganya masuk ke dalam perahu besar yang disebut ... Soal nomor 3. Apa manfaat air hujan bagi para petani? Soal nomor 4. Jelaskan akibatnya jika hujan turun terus-menerus tanpa henti. Soal nomor 5. Bagaimana caranya agar tidak terjadi bencana alam akibat hujan? Akibat hujan ya. Nah, ingat, kerjakan soalmu di rumah, jangan sampai kamu tidak mengerjakannya ya. Setelah kamu menjawab 5 pertanyaan tersebut, Ibu akan menagih soal dan jawabannya. Kamu jawab di dalam buku tulismu, kamu foto jawabannya dan soalnya, lalu kamu kirimkan ke WA-nya Ibu atau ke wali kelasmu, sehingga Ibu dapat memasukkan nilai raportmu nanti ya. Ingat, jangan sampai tidak ada yang mengerjakannya, nanti kamu tidak mendapat nilai loh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau membagi sebuah lagu untuk kalian semua. Kita belajar sama-sama ya. Lagunya berjudul Nabi Nuh. Dengar baik-baik. Lagunya seperti ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya, masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Baik, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau sudah memberkati kami di dalam pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang anak-anakmu pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi mereka dapat mengerti dan melakukan setiap pembelajaran ini dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita yang baru. Shalom.